Laundry. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 11 akomodasi perhotelan 1 SMK Negeri 6 Palembang akan membahas laundry. Kami harap akan berguna dan bermanfaat bagi kalian. Laundry merupakan bagian hotel yang bertanggung jawab atas semua cucian yang dikirimkan kepadanya, baik cucian tamu, seragam karyawan maupun linen-linen hotel. Keuntungan yang dapat dirasakan bagi hotel bila memiliki laundry sendiri sebagai berikut. 1. Memberikan layanan kepada tamu hotel. 2. Menambah pemasukan hotel. 3. Efisiensi kerja dalam penyediaan linen bersih. 4. Meningkatkan kepuasan tamu. Persiapan kerja. Ada persiapan diri dan persiapan alat dan tempat. Persiapan diri. Badan dan seragam bersih dan rapi. Rambut disisir dan diikat rapi, bila perlu gunakan hairnet. Sepatu bersih dan kuku bersih. Untuk persiapan alat, alat dibersihkan dan tempat dibersihkan serta dirapikan. Periksa logbook untuk hal yang perlu tindak lanjut, lalu siapkan mesin-mesin yang akan digunakan. Prosedur pengambilan gas laundry. Tamu yang berniat mencucikan pakaiannya ke laundry dapat melalui beberapa cara, yaitu menghubungi seksi order taker, menggantungkan kartu pelayanan laundry atau laundry service bag di pintu, memberitahu kepada room attendant atau floor captain. Informasi yang diterima oleh petugas di atas selanjutnya akan diinformasikan kepada valet. Selanjutnya, setelah menerima informasi tersebut, valet menuju kamar tamu sambil membawa perlengkapan yang dibutuhkan. Sesampainya di sana, valet mengetuk pintu kamar tamu 3 kali sambil menyebutkan identitasnya. Apabila pintu telah dibuka oleh tamu, ucapkan salam dan katakan keperluan Anda. Mintalah izin kepada tamu untuk mengecek cucian terlebih dahulu. Setelah melakukan pengecekan pada kolom hotel yang sudah terisi, masukkan kembali cucian ke dalam tas laundry atau laundry bag beserta dengan listnya. Kemudian, keluarlah dari kamar tamu dan ucapkan terima kasih kepada tamu. Tutup pintu pelan-pelan, letakkan laundry pada kereta laundry bila Anda membawanya. Isilah valet record dan bawalah cucian ke ruang laundry. Serahkan kepada checker. Checker selanjutnya akan mengecek cucian. Tahap pencucian. Flush atau pembasahan. 1 atau lebih pembasahan diperlukan untuk menghilangkan kotoran yang larut pada air dan membantu penyerapan chemical secara cepat ke serat benang pada saat proses penyabunan berlangsung. Pembasahan umumnya memakai level air tinggi dengan kisaran waktu 2-3 menit. Fungsi lain dari pembasahan adalah mendapatkan kenaikan suhu sebelum proses penyabunan yang umumnya memakai suhu tinggi. Washing atau penyabunan. Tahap ini adalah tahap pencucian yang sebenarnya. Tahap ini umumnya ada bahan kimia dengan suhu tinggi dan berkisar 8-15 menit. Carryover salts atau pembilasan awal. Step ini biasanya digunakan untuk menurunkan suhu dan kadar deterjen atau alkali sebelum memasuki proses bleaching atau penghilangan noda. Umumnya menggunakan level air tinggi dan 2-5 menit. Bleaching. Proses ini untuk menghilangkan noda umumnya menggunakan chemical bersifat klorin dengan suhu antara 60-65 Celcius dengan waktu 8-10 menit. Rinse atau pembilasan. Tahapan ini untuk mengurangi kadar chemical dan menurunkan suhu 2-3 menit dengan level air yang tinggi. Sour or soft atau final rinse. Langkah ini adalah untuk perawatan linen dengan cara mendapatkan kadar pH yang sesuai dengan kulit manusia dan ditambahkan pelembut untuk penampilan dan rasa nyaman terhadap linen. Umumnya memakai air hangat atau dingin dengan level air menengah dan 3-5 menit. Ekstrak atau pemerasan. Tahap ini menggunakan kadar air di linen sebelum proses pengeringan. Umumnya membutuhkan waktu antara 2-12 menit, tergantung jenis pakaian dan ketebalan kain. Ada beberapa langkah tambahan sekalipun jarang dipakai, seperti break atau pre-wash. Pre-wash atau pencucian awal digunakan untuk cucian dengan tingkat kotoran lebih berat yang cenderung berminyak.
Tahap ini biasanya menggunakan suhu hangat 50–55 dengan memakai alkali tinggi. Waktu yang biasa digunakan adalah 6–8 menit. Intermediate extract digunakan untuk mempercepat penurunan kadar chemical sehingga tidak membutuhkan pembilasan terlalu banyak, tetapi ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai suhu. Jangan sampai ini membuat pengerutan di kain karena penurunan suhu terlalu cepat. Starch atau sizing atau penganjian. Langkah ini untuk menambah suatu kanji yang untuk membantu mengeraskan kain agar mudah dibentuk dan licin sehingga memudahkan dalam penyetrikaan. Umumnya, tahap ini menggunakan level air yang lebih rendah dengan suhu menengah. Kain yang biasa dikanji adalah napkin, tablecloth, dan uniform. Drying atau pengeringan. Setelah linen dicuci, lalu menuju ke tahap berikutnya, yaitu pengeringan. Semua linen yang keluar dari proses pencucian harus dikeringkan, sesuai dengan masing-masing jenis pengeringan, tumbling, ironing, dan pressing. Tumbler diperuntukkan lebih untuk mengeringkan towel atau handuk. Alat ini beragam jenis dan kapasitasnya. Sumber pemanasannya beragam dari uap panas atau steam, gas atau api, atau listrik heater. Bagian terpenting adalah filternya, harus terjaga dari kotoran, lint, atau debu agar proses pemanasannya tetap optimal. Tumbler yang menggunakan sumber panas dari api atau LPG harus lebih waspada karena resiko lebih besar jika api tidak terjaga akan membuat linen abu-abu. Folding atau pelipatan linen bersih. Setelah proses pengeringan, maka dilanjutkan dengan proses pelipatan. Umumnya laundry kecil dilakukan secara manual. Mesin pelipat otomatis juga tersedia untuk spray dan handuk, baik skala kecil sampai besar. Keuntungannya adalah mampu mengurangi tenaga kerja sehingga menekan biaya operasional. Sementara pelipatan secara manual biasanya mendapatkan kualitas lipatan lebih baik dan mampu menyeleksi hasil cucian yang lebih baik karena secara detail noda yang masih tertinggal bisa segera dipisahkan. Storing atau penyimpanan. Setelah linen semua terlipat, sebagian disimpan di gudang dan sebagian dipakai langsung. Umumnya 50% disimpan, 25% digunakan, dan 25% diproses di laundry. Selimut dan bedpad biasanya tidak termasuk hitungan. Ini karena prosesnya sangat berbeda. Evaluasi hasil cucian bisa dilakukan di tahapan ini. Tetapi perlu hati-hati karena penataan sinar lampu di ruangan penyimpanan terkadang kurang bagus sehingga hasil cucian terlihat kurang bagus. Gudang penyimpanan sebaiknya jangan tercampur dengan linen kotor, karena bisa cross-kontaminasi. Dengan membersihkan secara rutin gudang penyimpanan dan memperhatikan sirkulasi udara, sangatlah membantu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Selanjutnya, pengembalian cucian bersih. Setelah cucian selesai dipak atau digantung dan ditempel laundry list, valet akan mengumpulkannya. Valet membawa cucian tersebut ke kamar tamu sambil membawa laundry voucher. Ketuk pintu kamar tamu sambil menyebutkan identitas. Setelah dibuka, katakan maksud dan tujuan Anda. Kemudian, setelah tamu mengecek cuciannya, mintalah tamu untuk menandatangani laundry voucher. Ucapkan terima kasih dan tutup pintu kamar tamu secara pelan-pelan. Setelah semua laundry diserahkan pada tamu, serahkan laundry voucher yang sudah ditandatangani ke kasir kantor depan. Untuk penyelesaian administrasi laundry, daftar cucian atau laundry dry cleaning pressing list fungsinya adalah sebagai alat kontrol atas setiap pencucian di laundry. Kwitansi pembayaran laundry voucher dapat diketahui berapa biaya pencucian harus dibayar tamu. List of voucher atau daily gas laundry recapitulation. Dari datanya dapat kita lihat jumlah penghasilan laundry selama satu shift. Valet record adalah format yang digunakan oleh valet pada saat melaksanakan tugasnya selama satu shift. Berikut adalah pembahasan dari kami.
Semoga berguna dan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.